Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya dari NIM 180502025. Adapun maksud dan tujuan saya di sini ingin memenuhi syarat pada soal kedua dari ujian akhir semester saya, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, maksud dan tujuan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi syarat dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui maksud dan tujuannya apa dari keikutsertaan kita membuat video ini, sehingga kedepannya kita dapat mengimplementasikannya pada dunia pekerjaan yang nantinya akan kita jalani setelah kita menyelesaikan studi kita di universitas. Nah, untuk itu di sini kita juga harus mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu dapat kita katakan seperti pertukaran gagasan ataupun informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal. Adapun soal kedua yang diberikan kepada saya diminta untuk membuat sebuah video YouTube di mana saya itu menjadi seorang sales di suatu perusahaan yang memasarkan produk-produk atau alat-alat rumah tangga. Di sini saya ingin mengenalkan satu produk alat dapur yang dimana mungkin sudah banyak digunakan oleh para ibu rumah tangga. Di sini saya juga akan tetap mengenalkan satu produk, yaitu Elegan Glassware. Elegan Glassware ini adalah produk yang masih sedikit penggunanya. Kenapa? Karena disinilah maksud dan fungsi saya mengenalkan produk ini. Langsung saja kita unboxing. Kita buka ya. Dia ada beberapa lapis, ada yang bagian jumbo besar, nah ada yang sedang dan ada yang kecil. Akan saya unboxing satu persatu. Nah, untuk yang pertama, di mangkuk yang pertama ini kalian semua bisa lihat, nah di dalamnya ini ada sebuah kardus lagi. Nah, kardusnya ini fungsinya apa? Nah, di produk ini mereka kan meletakkannya ada beberapa varian mangkuk, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Saya buka lagi. Nah, ada yang super small. Aman dan nyaman. Kenapa? Karena kita nggak takut untuk produk yang akan kita pasarkan ini pecah ataupun retak saat kita mengirimkan barang ini, gitu. Karena kan kita juga tidak bisa memastikan apakah barang sampai dengan aman atau selamat, gitu. Itu untuk pengiriman secara online. Nah, kalau misalnya langsung beli di produknya itu sendiri, di pasarnya itu sendiri, seperti ini. Kita kelihatan aman. Bisa kita buka. Ada penutupnya. Nah, maksud dari penutup ini juga kalau misalnya kita mau piknik atau kita mau pergi ke suatu tempat ataupun kita lagi nggak di rumah, nah ibu kita masak sesuatu, dia bisa membeli seperti ini. Aman, makanan tahan lama dan awet. Jadi nggak, tanpa adanya penutup saji atau pudung saji itu, nah kita juga bisa melakukannya seperti ini. Praktis. Ini juga bisa kita bawa kemana-mana, terutama yang bagian kecilnya. Ini ada yang
super small, dan ada yang sedang. Tapi ada yang sedang, gimana ya bahasanya, ini ukuran kecil, tapi ada yang lebih kecil lagi, itu kecil, super kecil, banyak lapisnya, ada 5 lapis. Bisa kita lihat di sini. Bentuknya juga ada masing-masing. Praktis banget ya, nggak mudah tumpah juga, bisa kita satuin juga, jadi dia bentuknya itu lebih kayak ke kalau kita bilang sekarang itu namanya rantang. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu rumah tangga yang juga ingin rantangan ke tetangga-tetangga, juga bisa menggunakan ini, praktis banget. Jadi nggak perlu beli rantang lagi. Ini walaupun harganya murah dan terjangkau, ini juga kelihatan lucu. Nah, dengan varian warna, ini hijau. Kalau tadi yang di kotaknya kita bisa lihat warnanya merah. Ada juga beberapa varian warna kuning, ada warna biru juga, ada warna pink. Nah, jadi bisa membeli atau memproduksinya sesuai dengan warna yang diinginkan oleh masing-masing konsumen. Aku paling suka produk yang kecil ini, yang satu ini, imut banget bentuknya. Kita bisa lihat sendiri. Praktis juga, kecil, unyu. Nah, di sini kalian nggak hanya harus meletakkan makanan atau sambal atau bentuk makanan yang lainnya, tapi kalian juga bisa meletakkan seperti aksesoris pernak-pernik yang ingin kalian bawa, gelang yang mungkin kalian bakal lupa letak di mana. Apapun itu kalian bisa masukin ke dalam sini. Lihat, bentuknya imut banget, kecil, serbaguna. Walaupun yang lainnya juga bisa serbaguna. Nah, tapi yang kecil ini aku bisa bawa kemana-mana. Aku sendiri kayak suka banget permen kecil-kecil ataupun coklat kecil-kecil yang memang biasa aku makanin kemana-mana, aku bawain. Di sini aku bisa letak dan aku bisa bawa kemana-mana, praktis tanpa harus pakai bungkus-bungkus plastik lagi. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga lingkungan, ya kan? Kita juga harus mengurangi produk plastik untuk kesehatan dunia dan melestarikan lingkungan. Tada! Ini tadi dia gabungan dari kelima bentuk. Ada yang besar, jumbo, ada yang besar, biasa saja, ada yang sedang, ada yang kecil, dan ada yang super kecil, super small. Ini produk yang saya tawarkan untuk para konsumen yang ingin membelinya, dan ini sangat praktis banget. Kita mengurangi produk yang berbahan plastik. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga lingkungan. Jangan lupa kita harus menjaga kesehatan dunia juga. Bentuknya yang praktis, pengemasannya juga sangat higienis dan aman, terjangkau. Nah, apabila kalian takut dalam pengiriman ataupun pengemasan, nggak perlu khawatir karena tadi aku sudah nge-unboxing bagaimana cara pengemasan dari produk ini. Nah, hemat banget ya. Di sini mereka cuma menggunakan selembaran kertas kartun yang sebenarnya tebal. Ini tebal, bisa dijamin. Dilapis-lapisin lagi ke mangkuk-mangkuk tadi. Ada juga yang kecilnya, ada juga yang sedangnya. Dilapis-lapisin, jadi mereka nggak akan pecah atau nggak akan terkena retakan-retakan lainnya. Higienis banget ya. Recommended buat kalian yang memang
suka barang-barang imut seperti ini, ataupun barang-barang yang memang kalian rasa kalian harus memilikinya gitu. Jadi produk ini nggak hanya untuk makanan saja, untuk tempat apapun itu bisa kalian gunakan. Kalau kalian kerja atau kalian kuliah atau kalian sekolah, kalian juga bisa membawa ini. Gunanya yaitu tadi untuk mengemas. Mungkin kalian bisa bawa roti ke sekolah, ke tempat kerja, ke tempat kuliah, atau kalian pengen bawa beberapa buah-buahan, kalian bisa membawa salad pakai ini. Mungkin dari sini ada beberapa varian warna dan ada beberapa varian warna yang bisa ibu-ibu rumah tangga ataupun konsumen lainnya, kalau misalnya ingin membeli produknya juga bisa dilihat-lihat. Nah, untuk produk yang udah aku promosikan tadi, yang udah aku jabarkan kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, ataupun kemasan dan keresahan-keresahan lainnya dari para konsumen juga udah aku sampaikan. Kalian juga bisa buat keresahan-keresahan kalian selanjutnya apa, seperti apa. Mungkin aku bisa kasih saran ke kalian bisa mengetikkannya di kolom komentar di bawah. Nah, untuk itu aku mau lanjut ke promosi produk yang kedua. Nah, adapun alat yang selanjutnya yang ingin aku perkenalkan adalah nah, sendok, sumpit, dan garpu yang praktis ini bisa dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena di sini kita punya tempat yang bisa kita bawa kemana-mana. Kita mau kerja, kita mau kuliah, kita mau ke sekolah, kita bisa bawa ini kemana-mana dan tanpa harus repot-repot. Kita menggunakan sendok-sendok yang sudah disediakan dari tempat makan yang sudah menyediakan seperti itu. Nah, di sini juga kita yang pertama, mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa menyamakan alat makannya dengan orang lain, jadi kita bisa membawa ini gitu. Mungkin ada yang alergi terhadap sesuatu, atau ada yang memang benar-benar orang yang sangat higienis, dia memang bisa langsung menggunakannya. Unboxing tempatnya guys. Nah, pertama di sini ada sendoknya. Sendoknya lengkungannya memang benar-benar dalam banget ya. Nih, dalam banget, lengkungannya juga panjang bentuknya, enak banget buat kita pakai, nyaman, kita pegang juga nyaman. Nah, terdapat ukirannya juga di ujungnya ini. Nyaman banget. Jadi kita mau nyendok seberapa banyak yang kita mau. Di sini juga wah, mantap sih kalau misalnya dapat porsi makan yang benar-benar besar. Ini puas banget makan pakai ini. Nah, di sini juga ada garpunya. Garpunya juga panjang bentuknya, cantik banget ya. Nah, yang terakhir yang paling aku suka itu, nah di sini sumpitnya itu punya warnanya senada sama tempatnya. Kenapa? Karena dari awal kita itu udah pesan yang warnanya itu sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, jadi dari sini kita juga udah bisa punya gambaran kedepannya hal-hal yang diinginkan oleh konsumen itu adalah hal-hal yang memang terkait tidak ingin diribetkan atau dipersulit. Nah, di sini kita juga bisa meletakkannya dengan aman. Tempatnya terbuat dari plastik yang enggak berat juga. Nah, kedua sendok dan garpu ini juga enggak sama-sama berat, walaupun kualitasnya benar-benar yang terjangkau, nggak mudah karat. Kenapa? Karena aku sendiri juga udah pakai ini dan aku cuci pakai langsung dibersihkan, langsung dikeringkan.
Nah, kepraktisian inilah yang membuat para konsumen menarik perhatiannya untuk membeli barang-barang yang seimut-imut ini dan sepraktis ini, instan banget. Dan adanya pipet stainless steel yang ada di sini tadi. Nah, di situ juga kita bisa membawanya kemana-mana. Kita juga bisa membersihkannya. Ada alat pembersihnya juga, dan warnanya memiliki berbagai varian. Nah, warnanya itu nggak cuma warna yang biasa-biasa aja, tapi ada warna yang nyentrik. Warna nyentrik itu dalam artian warnanya itu hal itulah yang buat kita menarik perhatian dari produk itu. Warnanya memang benar-benar cerah dan kualitasnya terjangkau banget, itu nggak karatkan ya. Nah, kalian bisa buktiin sendiri, kalian bisa coba cek di beberapa online shop yang memang menjual bahan atau produk itu. Produk selanjutnya yang ingin aku kenalin ke kalian adalah pembuat kue bolu. Nah, lihat bentuknya ya. Yang ini yang aku kasih gambaran adalah berbentuk bulat. Nah, di sini kenapa masih diplastikin? Karena memang produk yang ini adalah salah satu produk yang memang sering aku gunain buat kue di rumah. Ada juga yang bentuknya petak. Nah, tapi di sini aku ingin kenalin yang bulat karena memang rata-rata di mana-mana kebanyakan orang buat kue bolu itu dalam varian bentuk bulat. Tapi aku nggak memaksakan kalian buat kue itu dalam bentuk yang mana aja, bebas. Nah, di sini ya, jadi di sini udah tahu ya bentuknya seperti apa, dan di sini juga layak membuat kue bolu. Nah, untuk alat selanjutnya yang ingin aku promosikan, ini ada cadang. Nah, tempat pembuatan agar-agar jelly yang terbuat dari bahan plastik memang. Nah, kenapa? Karena dia di sini kita nggak perlu repot-repot harus menggunakan alat untuk memegang hal-hal yang berbau panas. Kenapa? Karena dia nggak membuat rasa takut kita untuk memegangnya. Dia langsung menghantarkan panas. Jadi nggak begitu sulit atau nggak begitu ketakutan rasa kita untuk memegang bagian-bagian dari tempat ini. Nah, dia juga memiliki varian bentuk. Di sini dia ada bentuk-bentuk yang dia menonjol, kayaknya bunga. Beautiful, cantik ya. Nah, kalau yang sebelumnya kayaknya itu dia cuma berbentuk petak doang. Nah, ini varian bentuknya itu dia ada bentuk bunga. Nah, jadi ketika dia dibalik, jadilah jelly dengan bentuk yang sudah seperti kita gambarkan di sini. Nah, jadi para konsumen bebas untuk memilih alat seperti apa yang diinginkan untuk membuat jelly-jelly ataupun agar-agar yang ingin kalian buat, yang ingin kalian sajikan di dalam rumah kalian. Nah, produk selanjutnya yang ingin aku kenalin ke kalian itu ada gelas plastik ini. Nah, gelas plastik ini sebenarnya juga bermanfaat buat kalian yang di rumah. Kenapa? Karena selain bentuknya yang fleksibel seperti ini, dia juga ringan, mudah dibawa atau mudah ditemperin kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian punya anak-anak atau ada anak-anak kerucul-kerucul datang ke rumah, kalian nggak perlu takut lagi kalau misalnya mereka lagi main lari-larian, masak, itu kan ada acara, kalian bisa menggunakan gelas ini untuk di rumah. Nah, bukan berarti kalian tidak memiliki gelas kaca, tapi itu tadi kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya jatuh, tumpah, nah ini nggak mudah pecah karena itu terbuat dari plastik. Ya, setidaknya cuma air lah yang akan kita beresin atau akan kita lap-lap tanpa harus mengutip-ngutip serpihan-serpihan kaca kalau misalnya gelas ini adalah gelas kaca yang jatuh. Nah, bentuknya juga nggak cuma yang kayak gini, dan warnanya bervarian banget. Ada warna pink, ada warna biru, ada warna kuning, hijau juga ada. Nah, kalau untuk bentuk yang selanjutnya yang seperti ini, dia lebih besar dibanding yang ini, tapi memang untuk diameter lingkarannya itu lebih besar yang ini. Nah, jadi untuk kualitas dan berbagai macam variannya itu kita bisa lihat sendiri beda-beda ya, banyak banget sesuai dengan yang kita inginkan, dan banyak warna yang kalian bisa ingin beli atau yang ingin kalian produksi di rumah kalian. Nah, yang selanjutnya juga ada cadang yang bentuknya kaca. Nah, ini kalian bisa custom sendiri ya, bentuknya kalian bisa custom sendiri. Ini dijual udah beberapa produk
bentuk gelas kaca seperti ini, kaca ya. Nah, dengan kostum yang kita inginkan sendiri. Misalnya kalian ingin meletakkan kostum gambar inginkan sendiri. Misalnya kalian ingin meletakkan kostum gambar wajah kalian, gambar muka kalian dengan pasangan kalian, partner, atau gambar orang tua kalian dengan tulisan-tulisan yang ingin kalian bentuk sendiri, itu udah bisa ya. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang, kita bisa membentuk apapun sesuai dengan yang kita inginkan. Dan gak hanya gelas ini saja. Nah, jadi kecanggihan teknologi ini tidak memungkiri bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena dengan apapun itu kita sudah bisa mengcustom barang-barang yang memang kita inginkan. Nah, mungkin itu tadi dia beberapa alat dapur yang udah aku promoin ke kalian, dan mungkin untuk beberapa para konsumen yang melihat video ini, aku berharap besar buat kalian punya pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi untuk gimana supaya ada beberapa barang-barang, alat dapur, alat apapun itu yang bisa kita inovasikan, yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita jual belikan. Nah, mungkin itu beberapa produk yang udah aku perkenalkan dan udah aku promosiin ke kalian. Untuk kelebihan, kelemahan, atau keresahan-keresahan yang ingin kalian sampaikan, silakan ketik kolom komen di bawah. Nah, dari situ aku juga bisa akan menyampaikan apa-apa aja yang aku ketahui tentang produk-produk yang sudah aku jelaskan ke kalian. Nah, mungkin sampai di situ dulu konten kali ini yang ingin aku sampaikan ke kalian, dimana aku menjadi seorang sales. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang aku sampaikan, atau bahasa-bahasa yang tidak diinginkan, atau bahasa-bahasa yang memang kurang baik aku sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada Bapak selaku dosen, Pak Andrew Satria Lubis, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak berikan selama 1 semester. Saya bersyukur telah dipertemukan kepada Bapak selaku dosen komunikasi bisnis saya yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir, dimana saya adalah seorang counting juga. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah membawa saya sampai kepada titik tahap ini, dimana saya juga belajar membuat channel pertama saya, video YouTube saya. Kedepannya saya akan lebih mendalam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.